Di kampung Bolenglang. Masya Allah, untuk suasana siang hari ini sunyi, sepi, yang terdengar hanya gemuruh tiupan angin kepada pohon pinus. Mantap. Untuk kampung Bolenglang ini adalah salah satu kampung yang jauh berada di pelosok, akan tetapi untuk rumah-rumah penduduknya sangat banyak, tersebar luas sampai ke bawah. Mohon maaf saya tidak bisa nunjuk dikarenakan saya membawa cemilan untuk para pekerja di pembangunan MCK di pengajian Ibu Isam. Alhamdulillah, di atas sana itu ada motor. Aduh, ya luar biasa. Tuh, sana itu masih ada kampung lagi. Jadi untuk madrasah ini atau pengajian Ibu Isam ini tepat berada di pinggir jalan, di persimpangan atau pertigaan antara kampung Bolenglang dan kampung yang lainnya. Karena kesananya itu masih ada kampung lagi. Dari ujung sana anak-anak mengaji juga ke sini, ke pengajian Ibu Isam. Insyaallah. Di sana Pak RT sedang istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak. Bentar. Alhamdulillah. Untuk pondasi sudah, dan sepertinya ini untuk anu Pak ya, untuk spiteng. Ya. Alhamdulillah. Pak, ngopi heula Pak. Assalamualaikum. Sehat Abah? Pak RW kemana Pak RW? Nuju tuang. Oh atos. Sehat Pak? Punten Pak. Punten Abah, punten. Kopi sareng rokok mangga, sareng cemilan mangga banyak. Nuhun. Ya, sami-sami. Sambil nunggu Pak RW selesai makan, saya akan perlihatkan untuk hari pertama pembangunan MCK di pengajian Ibu Isam. Awalnya saya diskusi sama Abah sama Pak RW mau membuat MCK ini di sana tuh dekat tiang listrik. Saya dan Pak RW berikut Abah memikirkan di kemudian hari apabila ada milik rezeki untuk madrasah ini, itu akan susah untuk menggesernya ke sana. Maka dari itu hasil musyawarah kami di sini untuk MCK yang tadinya akan dibuat di sini, akhirnya kami buat di sana, pas di dekat perbatasan antara tanah milik dan tanah kehutanan atau tanah perhutani. Pak RW, ukuran toilet ini berapa ke berapa? 2,5 meter ke 2 meter. 2,5 meter, 2 meter. Untuk toilet tertutupnya berapa? 1 meter 30. 1 meter 30 untuk toilet tertutup. Ya. Sisanya untuk terbuka anak-anak wudhu. Ya, betul. Nanti untuk posisi daripada menyimpan kloset, usahakan jangan membelakangi kiblat ya. Ya. Kemudian untuk pemasangan stop kontak, nanti di luar, jangan lupa, jangan sampai di dalam. Ya. Insya Allah kalau untuk stop kontak sama kabelnya nanti lah nyusul sama drat keran ya. Rencananya untuk toren ini bagaimana Pak RT, Pak RW? Untuk orang kemungkinan kalau bisa di sebelah itu tuh. Jadi untuk toren insya Allah kami akan tutup karena melihat daripada nanti jangka di kemudian hari supaya lebih awet. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak Pak RW. Ya, sama-sama. Mohon maaf, tadi videonya saya off dulu dikarenakan kamera saya habis baterainya. Alhamdulillah, dalam keadaan hujan, Pak RW bersama warga di sini masih semangat untuk terus bekerja sampai memasang terpal supaya tetap bisa bekerja. Luar biasa. Tadi kita lihat baru pondasi dan sekarang sudah berdiri, sudah pasang hebel. Nah untuk bagian ini, nah ini bagian dekat Abah.
Ini nanti akan ditutup semuanya full hebel, kemudian di dalamnya itu kloset. Sedangkan untuk yang ini ya, ke bagian sini tidak akan kami tutup, hanya pasang hebel seperti ini dan nanti di pinggirnya dipasang keran untuk berwudu. Kenapa nggak ditutup sampai ke atas? Supaya sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan normal, sehingga di dalam MCK atau di luar MCK ini tidak terjadi kelembapan yang menimbulkan bau seperti itu. Di sana juga tadi saya sudah pesan sama Pak RW, ada sirkulasi udara tuh, ada tandanya bolong ya seperti erang-erang, cuman lebih diperbesar supaya sirkulasi udara keluar masuk dengan normal. Yang di sebelah sini satu, yang di sebelah sini satu. Sekarang mari kita lihat untuk bagian daripada speed tanknya. Nah, tadi saya sudah ngobrol sama Pak RW dan sama saudara kita yang kerja di sini, bahwa untuk speed tank ini insya Allah bukan hanya untuk anak-anak yang mengaji di sini, melainkan untuk warga. Maka dari itu untuk kedalaman speed tanknya berapa? 3 meter lebih. 3 meter lebih, sengaja dibuat 3 meter lebih supaya awet tuh. Lebarnya 1 meter persegi. Lebar 1 meter persegi. Masya Allah. Sampai apa? Kelihatan dari bajunya. Udah nggak kelihatan baju, itu tanah. Iya, penuh dengan tanah. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Itu pengorbanan namanya. Nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dalam keadaan hujan tapi semangat luar biasa Pak RW bersama warga di sini. Pak Rasman, wah mantap semangatnya. Kelihatan dari sana itu adalah lubang speed tank. Awas tong nempel ting bisa kehandap. Jero eta teh. Tong undur-unduran kan ngagubrak. Nah, jadi itu adalah speed tank. Nah, jarak speed tank ke area masjid, ke batas masjid, ya ini katakanlah masjid, meskipun fungsi utama ini adalah pengajian, tapi sehubungan digunakan untuk sholat ya masjid. Batas area masjid di sini. Nah, di ujung papan ini. Jadi masih jauh. Artinya speed tank yang di sana sudah bukan area masjid, sudah di luar. Jadi masih jauh. Insya Allah. Hujan masih belum berhenti. Waktu sudah semakin sore. Tapi luar biasa, semangat masih menggebu-gebu supaya MCK ini cepat selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemarin hari pertama pembangunan MCK di pengajian Ibu Isam, dokumentasinya tidak bisa saya lanjutkan. Dikarenakan pada saat saya mengambil video aktivitas di sini, tiba-tiba saya ditelepon sama istri bahwa rekening saya diblokir oleh bank. Sehingga kemarin saya langsung keluar dari kampung ini mencari bank terdekat. Alhamdulillah ternyata iya rekening saya diblokir karena ada laporan dari Pak Ahmad Daroin. Beliau melaporkan ke pihak bank bahwa beliau salah kirim ke rekening saya uang yang 8.200.000 lebih itu. Sehingga setelah ada laporan dari Pak Ahmad Daroin, rekening saya diblokir. Saya tidak tahu apakah untuk Pak Ahmad Daroin ini beliau itu adalah donatur atau memang salah kirim. Yang terpenting alhamdulillah untuk rekeningnya sekarang sudah bisa jalan dan sudah bisa digunakan untuk transaksi. Sekarang mari kita lanjutkan, kita lihat perkembangan hari kedua pembangunan MCK di pengajian Ibu Isam. Sekarang mari kita lihat untuk perkembangan MCK di pengajian Ibu Isam hari kedua. Tadi saya ke sini membawa karpet dan stop kontak, berikut kabel dan lampunya. Alhamdulillah untuk hari kedua untuk bangunannya sudah berdiri, sudah kelihatan, dan sore hari ini Pak RW sedang memasang seluk di atas. Ya, nanti ini akan dicor. Alhamdulillah. Sehat Pak RW? Untuk speed tanknya itu dalam banget.
Karena kami memikirkan bukan hanya untuk anak-anak yang mengaji di sini saja, melainkan untuk sepeting itu nanti digunakan oleh saudara kita di sini yang belum memiliki air di rumah. Ya, maka dari itu untuk toiletnya ini sengaja kami perbesar. Insya Allah di bagian sini nanti akan dipasang keran, dan di bagian sini juga nanti akan dipasang keran. Sekarang mari kita lihat dari depan sana. Ini adalah MCK yang lama dengan kondisi air yang sangat kecil. Kalau musim kemarau total airnya gak ada. Insya Allah nanti setelah pembangunan MCK ini selesai, saya akan pikirkan. Alhamdulillah tadi ibu dari Singapura mengirimkan uang kepada saya, menugaskan untuk supaya di MCK ini airnya lancar. Alhamdulillah. Tapi nanti setelah pembangunan MCK ini selesai, kita selesaikan satu persatu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, dari sini kelihatan. Nanti di sini akan dipasang keran. Ya, mungkin 3, mungkin juga 2. Nah, di sini. Di bagian sini, alhamdulillah ukuran toiletnya sengaja diperbesar karena untuk toilet ini bukan hanya digunakan untuk anak-anak mengaji saja, melainkan saudara kita yang belum memiliki toilet. Jadi mereka bisa menggunakan toilet ini. Kasihan kalau ke sungai itu jauh. Belum lagi sungainya besar airnya. Punten Abah. Alhamdulillah. Nah, motor aya lampu itu teh Bah. Lampu, terus stop kontak, terus kabel. Kin, ku abi dicanak. Di bagian sini rencananya saya ingin dipasang keran. Ya. Mungkin 3, mungkin juga 2 di sini, di luar. Nanti fungsi daripada keran sebelah sini dan sebelah sana itu supaya nanti anak-anak yang wudhu di sini, laki-laki dan perempuan itu pisah. Seperti itu. Nah, di sini mungkin ini untuk laki-laki, mungkin yang di sana mungkin juga untuk perempuan. Nanti kita akan lihat. Yang terpenting kita sediakan 2 tempat wudhu untuk perempuan dan untuk laki-laki. Alhamdulillah. Bah, ya kabel, stop kontak, sareng lampu. Cobi lampu anu kanggo anu agengna pasangkeun di lebat bahnya. Mohon upami anu aralit supaya menghemat listrik, nanti dipasangnya di sana di MCK. Untuk yang besar dipasang di sana di tempat mengaji. Mari sekarang kita lihat daripada karpetnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini karpetnya. Neng, coba Neng gelar karpetnya. Mau semuanya boleh, mau satu boleh. Ingin lihat. Mangga, karpetnya yang ini Neng. Ya, 3 roll. Cukup nggak 3 roll? Nanti insya Allah kalau tidak cukup, kita akan pikirkan lagi insya Allah. Ya. Coba Neng. Coba digelar. Dedenya ke sebelah sini. Ya. Dedenya ke sebelah sini. Jadi Pak Mali kalau kita duduk membelakangi kiblat. Jangan. Coba Neng. Ya. Ya, saya ingin tahu apakah cukup karpetnya. 3 roll itu sampai mana Neng? Coba Neng. Semuanya bukan Neng. Biar nanti lihat kekurangannya sampai mana ya. Coba, aduh, berat Dede. Berat. Ya. 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 Mana Dede? Alhamdulillah, ternyata cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah Bu. Sadayana ieu bantosan teh anu pertama panginten ti Ibu ti Singapura sareng Pak Bayu Andika. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Andika sareng ka Ibu Singapura
Semoga Allah Subhanahu wa taala masih ngalimpahkeun rezekina Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga masing kapenak di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sekarang kita biarkan Pak RW bekerja, anak-anak kumpul di sini. Mari kita lihat lingkungan Ibu Isam di sini. Masya Allah, kalau kita pandang ke sana itu nampak masih banyak rumah. Alhamdulillah, ke sana itu masih ada rumah. Kemudian terlihat untuk rumah yang ini ada tong air, ya, tepat di bawah curamnya genting. Itu artinya mereka itu menanda air. Mari kita lihat ke ini adalah rumah ibu. Nah, yang ini sama. Di sana itu ada tong, ya. Artinya yang memanfaatkan musim hujan untuk supaya bisa mengumpulkan air. Kemudian ini ada MCK. Mungkin untuk MCK ini digunakan beberapa rumah. Mak, ini zaman sama. Oh, nu emak. Sang abi. Oh, jantan dia teh. Ibu sabaraha rumahan zaman ieu. Anu ka zaman ieu sabaraha bumi? Itu nya putra we, sareng putra wah. Tidinya tah eta. Oh. Ya, dalam keadaan terlihat kalau musim hujan ya airnya ada, kalau musim kemarau ke sana sumurnya itu di bawah. Nanti kita akan lihat dalam kondisi kalau musim kemarau itu surut airnya. Ya nggak ada, sehingga saudara kita yang tinggal di atas di sini itu sangat kesusahan. Insya Allah, biidnillah kita akan mudah-mudahan diberi kelancaran. Kita akan buat sumur bor di sini untuk anak-anak mengaji di sana dan untuk saudara kita di sini. Kapal itu aya sabaraha bumi bah? Kaluhur. Ya. Aya 10 rumah? Aya 10 rumah lebih ka dieu Pak. Oh. Jadi dari sini ke sana itu ya kurang lebih hampir 10 rumah lagi. Waduh, ternyata banyak saudara kita yang kesusahan air di sini. Dan ini adalah salah satu MCK-nya. Tuh, bisa sahabat saksikan. Ya, saudara kita yang tinggal di sini. Alhamdulillah, Ibu dari Singapura memperhatikan saudara kita yang tinggal di sini bukan hanya untuk anak-anak mengaji saja, melainkan kebutuhan saudara kita di sini. Alhamdulillah, ya, Ibu memperhatikan sehingga beliau mengirimkan uang kepada saya untuk membuat sumur bor. Mudah-mudahan dengan uang yang Ibu kirimkan dari Singapura bisa mencukupi untuk membuat sumur bor di kampung ini. Masya Allah. Masa-masa seperti ini memang masa-masa yang paling bahagia. Ya, tidak ada beban. Siapa yang pernah merasakan masa-masa seperti ini silahkan komentar. Aduh, bermain di tanah merah, Masya Allah. Kang jajan deh itu. Kang jajan tuh. Siap, nanti kita jajan. Yang terpenting dedeknya rajin mengaji, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengerjaan MCK di pengajian Ibu Isam 2 hari pengerjaan sudah tegak berdiri. Insya Allah besok akan mulai memasang untuk atap, kemudian merapikan daripada kerannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum saya pamit, nanti saya akan perlihatkan suasana anak-anak ketika mengaji di madrasah ini. Semua perkataan saya yang benar, yang sopan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk semua perkataan saya, perilaku saya yang salah itu mutlak karena kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Adik-adik semuanya, mohon maaf untuk pengajiannya saya ganggu sebentar. Ibu mohon untuk ibu ini dicatat namanya sama si bapak supaya nanti didoakan oleh anak-anak ini sebelum mengaji. Insya Allah kalau doa anak-anak seperti ini insya Allah mustajab. Doakan mereka supaya mereka diberi umur panjang, diberikan kesehatan, terus usahanya, bisnisnya semoga makin besar, diberi hasil yang berlipat ganda, dan semua keluarganya yang sudah meninggal dunia kita doakan semoga ada dalam rahmatnya Allah, mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang besar mana? Ambil bukunya. Ya catat namanya. Mana? Neng, sok Neng, catat. Ya, udah catat aja, gak apa-apa. Ya, mangga silakan diteruskan untuk ngajinya.